Menantu perempuan melepas pakaiannya dan mulai menjadi tidak terlihat. Ayah di depan buru-buru menyesuaikan kaca spion. Bahkan kakek membuka matanya lebar-lebar. Melihat siluman kelas tinggi seperti itu. Menantu telanjang berjalan di jalan utama. Wajah yang sangat bersemangat. Suaminya memeluk istrinya yang tak terlihat dan pergi ke bank. Berdiri di samping bankir. Hanya menatap kata sandi brankas itu. Tujuannya adalah menggunakan kekuatan ini. Mendapatkan uang dari bank. Jika berbicara tentang asal-usul negara adidaya ini. Lebih beruntung daripada memenangkan lotre. Seluruh keluarga duduk dan makan bersama. Tiba-tiba sebuah meteorit jatuh dari langit. Baru saja menembus rumah dan lantai mereka. Menjatuhkan kakek di ruang bawah tanah. Semua orang bergegas untuk menggalinya. Kakek dibakar hitam di seluruh. Tapi betapa beruntungnya. Ayah yang bermulut keras di atas berteriak. Dengar meteorit bisa ditukar dengan uang. Karena besok indah semuanya, semua orang melakukan yang terbaik untuk menggali. Akhirnya anak laki-laki yang telah menggali sepanjang hari bisa menggalinya. Hal-hal aneh terjadi sejak saat itu. Keponakan kecil itu tiba-tiba lebih kuat dari seekor gajah. Gunakan tangan kosong untuk membengkokkan batang besi tebal. Orang juga berpikir bahwa mereka harus membeli barang palsu. Cobalah untuk memecahkan batang besi dan terkejut. Cucu juga memiliki kekuatan super. Tubuh seberat ratusan pound melayang di udara. Orang bahkan tidak bisa menarik ke bawah. Baru saja kehilangan kesadaran dan terbang keluar rumah. Berputar 9981 kali di langit. Lalu tempelkan kepala ke tanah. Penjaga yang bingung masih tidak mengerti. Cepat pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Akibatnya, dia kentut bola yang langsung terbang ke taman. Tidak mengerti mengapa dia kembali ke kamar mandi. Hasilnya sedang buang air besar. Terbang ke kebun lagi. Mungkin akan sulit baginya untuk pergi ke toilet nanti. Tapi dia sendiri masih memiliki kekuatan super. Saat ini menantu perempuan juga turun. Semua orang di rumah mulai berteriak. Jadi dia hanya memiliki 2 kaki tersisa. Tubuh bagian atas menghilang dan tidak terlihat. Detik berikutnya secara ajaib mengembalikannya seperti semula. Kakek diancam akan dibunuh di tempat. Tidak percaya dia hidup kembali. Kekuatan super kakek masih yang terbaik. Tubuh yang telah lumpuh selama bertahun-tahun tiba-tiba berdiri kembali. Dia bahkan menemukan bahwa dia tidak akan mati, bahkan jika dia gantung diri. Kekuatan super anak laki-laki adalah mendengar dan memahami suara binatang. Bahkan dapat memerintahkan pasukan anjing. Bahwa kekuatan super putra sulung adalah menyemprotkan air dengan jarinya. Tapi kekuatan airnya tidak besar. Menyiram tanaman juga membuang banyak waktu. Setelah beberapa hari berlatih, semua orang telah menguasai kekuatan supernya. Mereka menemukan negara adidaya ini memiliki kelemahan yang fatal. Adalah bahwa setiap orang harus tetap bersama. Jika hanya satu orang yang akan pergi sedikit lebih jauh, semua kekuatan super akan hilang. Kakek juga lumpuh lagi. Meski memiliki kekuatan super, mereka tetap tidak bisa membuat nasi yang bisa dimakan. Jadi mereka bernegosiasi dan memutuskan untuk pergi ke sirkus. Putri sulung langsung memerankan ibu peri. Bos tercengang dan tersentuh untuk melihat apakah ada alat peraga. Cucu perempuan itu tidak mengatakan apa-apa dan naik ke atas panggung. Sang ayah memukul kentut dan langsung melompat ke baris terakhir. Bos tersentak. Kemudian kaki menantu perempuan itu tidak terlihat. Kemudian tubuh bagian atas juga perlahan menghilang. Bos yang haus uang sangat bersemangat. Dengan partisipasi mereka, uang pasti masuk seperti banjir. Sirkus ini lebih terkenal daripada alkohol. Jadi dia segera menandatangani kontrak. Hari itu mereka pergi ke sirkus untuk mulai tampil. Putri sulung memakai baju flamboyan seperti ayam jago. Tidak menyangka bahwa pertama kali naik ke atas panggung, dia sangat gugup hingga terbang menjauh. Ini seperti bola yang ditiup angin. Rencana untuk menghasilkan uang jelas tidak berhasil. Orang terus berdiskusi. Tidak ingin mengandalkan kerja keras untuk menghasilkan uang lagi.
langsung ke bank untuk mendapatkan uang. Mereka menggunakan menantu perempuan mereka yang tidak terlihat untuk pergi ke bank untuk mendapatkan uang. Tidak ada yang tahu bahwa uang pergi. Setelah perencanaan, mereka mulai bertindak. Gadis itu melepas pakaiannya. Wajah bahagia dengan suaminya memasuki bank. Dia juga mengolok-olok suaminya, membuat orang mengira dia sedang down. Menantu mengikuti bankir di dalam. Jika Anda mengintip ke dalam brankas, sesuatu terjadi. Tembus pandangnya tiba-tiba menghilang. Petugas bank memandangnya dengan tercengang. Jadi anggota keluarga itu menunggu di luar dan memblokir jalan untuk sebuah mobil. Orang tidak mengatakan dua kata dan segera mendorong mobil mereka pergi. Kekuatan super segera kehilangan pengaruhnya. Kakek lumpuh di tempat menantu perempuannya juga muncul dalam wujud aslinya. Paman ini juga sangat beruntung dan memuji anak muda yang sekarang tahu cara bermain. Keluarganya mengikuti kakeknya ke atap gedung bank. Menantu perempuan juga memiliki kekuatan super. Staf sekarang baru sadar. Jadi saya menonton terlalu banyak video tadi malam, jadi saya berhalusinasi. Kegagalan ini membuat anggota keluarga mereka tidak puas. Karena sangat marah jadi menggunakan kekuatan. Malam itu mereka memakai kaos kaki bersih untuk pergi ke bank. Anak memegang rantai besi terbang ke atap jendela. Cucu perempuan itu menggunakan kekuatannya untuk menurunkan jendela. Dorong satu truk lagi untuk memblokir pintu keluar. Sang ayah menggunakan kentut yang kuat untuk terbang langsung ke perbendaharaan. Gunakan kapak untuk menghancurkan lonceng alarm. Belum memasukkan kata sandi. Pintu besi itu ditendang oleh sang cucu. Lalu dia mengeluarkan brankas. Buang langsung keluar jendela. Semua orang bergegas mengambil uang dan membuangnya ke dalam mobil. Pada saat ini, sirene polisi terdengar. Bocah itu segera memanggil anjing-anjing liar di dekatnya. Anjing-anjing mulai menyerang mobil polisi. FBI takut keluar. Kakek melempar kembali banyak uang sebelum pergi. Biarkan para tunawisma di dekatnya lari untuk merampok. Akibatnya, polisi datang untuk menangkapnya di tempat. Tindakan ini sangat sukses. Putra tertua akan melunasi semua hutangnya. Sisa uang diikat menjadi bentuk bom. Berpakaian elegan, semua orang seperti elit. Hasilnya tidak dalam beberapa hari. Melihat di TV bahwa rumah mengalami kecelakaan besar. Pada hari sidang, putra sulung mendorong sang kakek tiba-tiba muncul. Sepertinya ini jebakan. Kekuatan super mereka kembali. Keponakan membungkuk kandang. Beberapa orang keluar dari dalam. Bengkokkan senjata penjaga itu lagi. Anak perempuan tertua tidak berhenti menyebarkan selebaran. Ayah kentut melumpuhkan satu satpam. Menantu perempuan menggunakan sembunyi-sembunyi untuk bertindak. Seluruh keluarga bergegas keluar. Menemukan bahwa di luar dikelilingi oleh polisi. Pada saat ini, putrinya terbang untuk berubah menjadi penyelamat. Membuat FBI bertekuk lutut. Sementara mereka dalam keadaan linglung, beberapa dari mereka berhasil masuk ke dalam mobil. Lalu injak pedal gas dan keluarkan mobil dari sana. Polisi bereaksi dan mulai mengejar. Saat dikejar, mereka menggunakan kekuatan supernya. Ayah kentut terbang ke mobil polisi. Izinkan saya mengajari Anda cara mengemudi. Cucu perempuan itu berbaring dan dengan lembut mendorong sekali. Saat melarikan diri, keluarga itu menabrak truk buah. Di jendela ada semua jus mangga. Tidak ada wiper. Anak laki-laki akhirnya bisa menggunakan kekuatan super mereka. Jalan di depan diblokir oleh polisi. Cucu meraih tiang lampu yang berputar 360 derajat. Mobil polisi di belakang kemudian bertabrakan secara langsung. Keluarga mereka senang tertawa haha. Alhasil, masih ada mobil polisi yang mengejar. Ada sebuah truk besar menghalangi jalan di depan. Ketika putri tertua melihat ini, dia menggunakan gerakan besar. Detik berikutnya seluruh mobil terbang ke langit. Seluruh keluarga akhirnya melarikan diri. Mereka memasukkan uang ke dalam kotak. Ditempatkan di kapal pengangkut 20 hari kemudian, melarikan diri ke luar negeri.
Kemudian hidup kaya. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberikan kemampuan?